Hai sahabat setia podcast malam. Kita semua pasti pernah punya pengalaman atau kisah tentang cinta. Kita pun bisa memaknai arti cinta berdasarkan semua cerita yang pernah kita miliki sendiri. Ada tawa, air mata, kebahagiaan, kesedihan, dan berbagai suka duka yang mewarnai cinta. Ada kisah yang ditulis oleh Wahyu di Vimela. Ceritanya seperti ini. Aku dilahirkan dari keluarga yang kurang berkecukupan. Ketika aku masih sekolah SD, tepatnya kelas 2, ayahku meninggal dunia. Untuk melanjutkan hidup dan membiayai sekolah anak-anaknya, ibuku berjualan di pinggir jalan. Sampai suatu hari, nenekku mengunjungi kami dan melihat perjuangan ibuku untuk membiayai anak-anaknya. Untuk sedikit meringankan beban ibuku yang membiayai hidup kelima anaknya, aku anak keempat. Akhirnya nenekku memutuskan untuk mengasuh dan membesarkan aku dan membawaku pindah ke Jakarta. Sebelumnya aku tinggal di Cirebon. Aku masih ingat, ketika itu aku sangat sedih sekali mengetahui bahwa hidupku harus terpisah dengan ibuku. Bahkan aku sampai nangis berhari-hari dan ngambek tidak mau meneruskan sekolah di Jakarta. Setelah sekian tahun aku hanya tinggal bersama nenekku di Jakarta sampai aku SMA. Akhirnya ibuku memutuskan pindah juga ke Jakarta dan tinggal bersama kami. Saat itu aku sangat senang sekali. Akhirnya aku bisa tinggal bersama lagi dengan ibuku. Walaupun tinggal dengan nenekku juga aku sudah mulai bisa menerima dan merasa senang. Tapi kurang lengkap rasanya kalau tidak bisa tinggal dengan sosok seorang ibu, yaitu wanita yang melahirkanku. Aku punya sebuah cerita, kisah cinta pertama yang kandas. Semuanya berawal pada suatu minggu pagi di tahun 2018, ketika aku sedang asik lari pagi di Gelora Bung Karno, Senayan. Tiba-tiba ponselku berdering. Aku lihat dari ibuku. Langsung aku jawab, "Assalamualaikum." Tanpa menjawab salamku, ibuku langsung berkata sambil sedikit meringis kesakitan, "Mimi jatuh, gak bisa berdiri. Wahyu langsung pulang sekarang ya." Deg. Aku kaget. Seketika itu juga aku langsung hentikan lariku dan langsung pulang ke rumah. Ternyata ibuku jatuh di depan rumah tersandung pot tanaman. Kemudian setelah diperiksa diketahui bahwa tulang paha kanan ibuku mengalami keretakan, sehingga ibuku harus memakai tongkat untuk aktivitas. Sejak saat itu, ibu terlihat kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Mungkin karena pergerakan kakinya yang kini terbatas. Termasuk beliau jadi kurang nafsu, lebih tepatnya jadi malas makan dan minum. Akhirnya setelah kira-kira setahun sejak tulang kakinya retak, kesehatan ibu menurun. Sampai pada suatu pagi, ibuku terlihat lemah sekali. Bahkan bangun tidur pun tidak bisa. Harus dibantu diangkat badannya. Saat itu juga aku langsung bawa ke rumah sakit. Masuk ke ruangan UGD. Setelah masuk UGD, beberapa jam kemudian ibuku tidak sadarkan diri dan diputuskan untuk dirawat di ruangan ICU. Akhirnya setelah sekitar 11 hari dirawat, ibuku meninggal dunia di rumah sakit.
Saat itu, aku sangat-sangat terpukul dan sedih sekali, dan merasa sangat kehilangan. Iya, sangat kehilangan sekali. Karena setelah kakak-kakakku dan adikku menikah dan pisah rumah, aku hanya tinggal berdua dengan ibuku, sementara nenekku sudah tinggal di kampung untuk menghabiskan masa tuanya. Semenjak saat itu, aku hanya tinggal sendirian di rumah. Kebetulan memang aku satu-satunya yang belum menikah. Makanya aku merasa sangat kehilangan sosok yang selalu menemaniku di rumah. Setelah sekitar 7 bulan ibuku meninggal, dan aku mulai menata kembali hidupku. Ternyata pada bulan Maret 2020, dunia dilanda pandemi karena virus corona termasuk Indonesia. Dampaknya dirasakan juga olehku walaupun hanya pemotongan gaji dengan diberlakukannya WFH, work from home. Empat bulan mengalami masa pandemi tepatnya pada Juli 2020. Aku dikejutkan kembali dengan berita kematian. Ya, nenekku meninggal dunia. Orang yang sudah aku anggap juga sebagai ibu kedua bagiku. Karena dari sejak SD aku diasuh dan dibesarkan beliau. Kembali aku mengalami kesedihan yang luar biasa. Untuk kedua kalinya. Aku merasa sangat kehilangan orang yang sangat aku cintai. Saat menuliskan kisah ini pun, aku beberapa kali meneteskan air mata. Kak Wahyu, aku yang membacanya pun ikut meneteskan air mata. Ceritamu sungguh mengharukan. Oke, sahabat podcast malam, kita lanjut lagi ya. Benar-benar pukulan berat untukku yang masih belum punya teman hidup untuk saling berbagi kesedihan. Sungguh, 2 tahun kemarin, aku lewati dengan cukup berat, bahkan sangat berat. Tapi, semua yang terjadi adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin dan percaya semua kejadian tersebut ada hikmahnya, khususnya untuk diriku, agar aku semakin mandiri dan kuat. Semoga di tahun berikutnya dan seterusnya aku bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena aku juga percaya dengan kalimat atau peribahasa atau apapun namanya yang mengatakan, percayalah, selalu akan ada pelangi setelah hujan. Selalu ada kebahagiaan setelah kesedihan. Itulah kisah cintaku. Kisah cintaku yang kandas. Tepatnya 2 kisah cintaku yang kandas. Yang pertama, cintaku kepada ibuku. Dan yang kedua, cintaku kepada nenekku.